Ini cerita menarik nih ibu, dengerin nih. Adik-adik dengerin, seru bener nih ceritanya. Ada orang di India, gak tahu bahwa bener. India di sebuah kampung, semua orangnya beragama Hindu. Ada satu orang perempuan, dia belajar Islam dari internet, dari ini itu segala macem, belajar agama-agama, akhirnya masuk Islam sendirian. Cuman dia takut kalau menunjukkan keislamannya kepada keluarganya, waduh bisa masalah, bisa jadi fitnah buat di masyarakat. Dia gak bakalan selamat. Jadi disembunyiin keislamannya, sholatnya di kamar, gitu kan ya. Kalau di luar dia nggak menunjukkan keislaman, orang taunya dia sama kayak mereka Hindu juga. Subhanallah bu, dikasih sakit sama Allah, rahmatnya Allah sama perempuan tersebut, Allah kasih sakit, kena kanker stadium 4, dirawat di rumah sakit. Nggak seberapa lama dokter bilang nih umur kamu udah tinggal beberapa hari aja. Di kampung dia ada satu orang Arab Islam, seorang laki-laki pedagang Islam di kampungnya. Dia nih bu, sebagai orang Islam, si perempuan ini yang menyembunyikan keislamannya, kepengennya kan kalau meninggal dunia jenazahnya biar diurusin cara orang Islam. Jadi di saat dia udah dibilang sama dokter, ibu bentaran lagi mau mati, kamu dek bentaran lagi mau mati, masih muda, belum kawin. Dia bilang sama keluarganya, saya tuh sebenarnya ada yang mau saya mintain nih, tolong. Apa katanya? Orang biasanya kalau sama orang mau mati kan jadi baik semua ya bu ya. Apaan? Dia bilang, saya kepengen ketemu sama orang Arab itu loh, yang tinggalnya dekat rumah saya, berapa rumah itu. Sama keluarganya dipikir dia naksir. Ya udah, dipanggilin. Waktu dia dipanggilin, dia datang, dia bilang, boleh nggak saya mau bicara 4 mata. Wah, dikasih dong sama keluarganya. Ih, kesian orang mau mati. Jadi itu semuanya pada keluar, dia sama laki-laki Arab ini. Dalam kamar dia bilang, Pak Ustadz, saya tuh sebenarnya udah masuk Islam, tapi keluarga saya nggak ada yang tahu. Saya sengaja memanggil kamu ke sini karena umur saya bentaran lagi mau mati. Saya mau minta tolong Bapak Ustadz, kalau nanti saya mati, tandain kubur saya. Pada nyeremin bu ya? Sunandain kubur. Dia bilang, nanti kalau keluarga saya udah pada pulang malam hari, tolong ambil balik jenazah saya. Saya minta sama kamu untuk mengurusi jenazah saya seperti orang Islam diurusin jenazahnya. Tolong mandikan, tolong kafani, tolong sholati, kemudian kuburkan menghadap ke arah. Rada berat nih pesennya, apalagi nih yang mati kan cewek. Tapi bagus juga malam-malam hari, jadinya kagak jelas ngeliat auratnya. Iya dah. Ya. Sesudah diiyain sama orang ini bu, lega tenang hatinya. Berapa hari kemudian meninggal dunia. Dia udah pesan sama keluarganya, saya nggak usah dikremasi. Ibu tahu dikremasi? Diapain bu? Dikremasin. Dibakar ya bu ya. Itu bu dibakar bukan murah, mahal. Ada yang pakai panggangan biasa, ada yang pakai open. Beneran, saya nggak lagi bohong. Beneran ibu-ibu sih sekalian, nggak bercanda saya. Kalau yang panggangan biasa itu jenazahnya
itu hancur remuk. Tapi kalau yang pakai open tuh dibuka masih kayak bentuk orang, Bu. Tapi kemudian diginiin hancur gitu. Debunya itu jadi kayak tepung. Ibu-ibu sekalian, saya tahu-tahuan aja. Iya sih, ada teman saya tuh, keluarganya orang Cina yang kalau meninggal dunia mintanya dibakar. Jadi dia cerita seperti itu. Teman-teman sekalian, akhirnya jadi dia udah pesan sama keluarganya, saya nanti kalau mati udah kuburin aja, nggak usah dibakar. Saya tahu itu akan keluar duit banyak, jadi saya kesian sama kalian semua. Saya punya duit nih buat kalian aja. Gitu kan ya, Beb? Teman-teman sekalian, dia mati, si yang laki-laki tadi ini datang ikutan nguburin Ustadz tadi dah, yang orang Arab, dia ikutan nguburin. Ibu-ibu sekalian, akhirnya kemudian ditandain kuburnya sama dia. Malam-malam hari, Bu, dia bawa petromak, ibu-ibu sekalian, mulai ngegali kuburan. Begitu dia gali, dia heran, lah kok udah pakai kafan? Karena penasaran dia buka, jangan-jangan keliru saya. Padahal dia udah pasti ini udah tandain kuburnya, nggak bakalan keliru. Kok udah pakai kain kafan? Dia buka, Bu, kain kafannya, kan kain kafan lapis-lapis ya. Dia buka kain kafan selapis, dibuka kain kafan selapis, begitu kelihatan mukanya kaget. Ternyata bukan perempuan yang meninggal dunia kemarin, tadi pagi, tapi seorang laki-laki brewokan yang dia nggak kenal, kelihatannya laki-laki dari Arab. Loh, kok berubah nih? Di situ, Bu, kuburannya orang-orang Hindu, jadi nggak ada yang pakai kain kafan juga, emang nggak ada orang Islam di situ. Heran, dia pun kemudian pakai lagi tuh kain kafannya, kecuali satu lapisan yang terakhir, dia masukin lagi buru-buru tuh laki-laki, dikafanin lagi, dikuburin lagi. Satu kain kafan yang paling akhir dia bawa sebagai penanda, dia pulang kemudian kembali ke rumahnya. Bingung, ya ampun, nih gimana caranya saya bisa melaksanakan wasiat teman saya itu. Saya udah iyain, saya akan kerjain, udah janji. Mau kafanin, mau mandiin, mau mandiin, mau kafanin, mau sholatin, mau kuburin. Ini gimana caranya nih? Yang meninggal di dalam kubur ternyata bukan dia. Ibu-ibu sekalian, dia pun bersihin tuh kain kafan, dicuci sama dia. Kain kafannya memang nggak biasa, maksudnya bukan kayak lumrahnya orang Islam sekalipun pakai kain kafan itu, enggak gitu. Agak ada lainnya, jenis kainnya tuh rada lain dikit. Ibu-ibu sekalian, subhanallah, tahun itu dia bisa berangkat pergi haji. Memang dia bisa berangkat pergi haji tahun itu. Udah rencana. Waktu dia pergi haji tuh, Bu, tuh kain kafan dia bawa kemana-mana. Sambil tiap hari doa, ya Allah, saya pengen ngerjain amanatnya teman saya, wasiatnya teman saya, caranya saya nggak ngerti, jadi tunjukin nama saya, ya Allah, gimana saya harus mengerjakannya. Dia di Madinah tuh kain kafan dibawa, nggak dibungkus, ditaruh aja sama dia sambil minta sama Allah, ya Allah, tunjukin dong sama saya gimana caranya. Ibu-ibu sekalian, dia di Mina dibawa sampai terakhir dia ada di Mekah, udah selesai haji, lagi ngerjain ibadah-ibadah sunnah, toaf dan lain sebagainya di kota Mekah. Tiap hari dia bawa tuh kain kafan, toaf dia bawa, ini dia bawa, diselendangin aja di sini, pakai aja, dibawa aja dia. Satu hari subhanallah, Bu, emang Allah mau ngasih ijabah doanya nih. Habis selesai dia sholat sunnah, ada seorang pemuda deketin dia. Pak, numpang tanya. Dia bilang, iya, kenapa? Dia bilang, saya liatin bapak nih bawa kain ini nih mirip banget sama kain kafan bapak saya. Oh, bapak kamu orangnya kayak gimana? Begini. Diingetin.
muka yang dia lihat waktu malam hari dia ngegali kuburan temennya tuh Bu, laki-laki itu diingetin, dia bilang ada jambangnya begini, iya itu dia, ada tai lalat, iya itu dia, itu bapak saya, bapak ketemu bapak saya di mana? Tunggu, kamu tinggal di India? Orang Arab soalnya Bu. Enggak. Di mana tinggalnya? Di Mekah sini. Lah, bapak kamu meninggalnya di India? Enggak, di Mekah sini. Kapan meninggalnya? Hari ini tanggal sekian. Persis kayak meninggalnya temennya yang perempuan. Boleh nggak saya lihat kuburnya ada di mana? Di sini di Maklak. Boleh nggak saya lihat? Emang buat apaan Pak? Kita gali. Loh jangan Pak. Dia kemudian cerita tentang pesen temennya yang dia malam-malam ngegali, ternyata yang di dalam adalah seorang laki-laki yang berkain kafan dengan kain kafan itu. Wah, bisa jadi ya, coba deh. Ibu-ibu sekalian, dia pun pergi sama pemuda ini ke kuburan bapaknya dia, digali Bu, subhanallah, yang di dalam situ di Ma'la, ibu-ibu sekalian, di Hajun, dekat kuburannya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Begitu digali, ternyata yang di dalam kuburan jenazahnya perempuan yang matinya di India. Temannya yang mati di India, siapa yang mindahin? Siapa yang mindahin? Allah. Padahal Bu, India ke Arab, saya udah pernah dari India ke Mekah, di Jeddah, saya udah pernah Bu, naik pesawat 4 jam lebih kalau nggak salah, karena waktu itu transitnya di India ya Bu ya, naik pesawat transit India, dari India ke Mekah tuh masih lama ternyata. Ibu-ibu naik pesawat aja segitu lamanya Bu. Ini ibu-ibu sekalian, malam hari itu meninggal, siang hari dikuburin ya Bu ya, malam hari dikubur, digali, udah bukan dia lagi, sama Allah dipindahin Bu ke Mekah. Beruntung sekali perempuan ini, karena sama Allah dilihat hatinya ada di Mekah. Walaupun meninggalnya di India, sama Allah dikumpulin barengan sama orang Islam ini. Yang kesian, si laki-laki ini tinggal di Mekah, mati di Mekah, ibu ya, dikuburin di Mekah, disolatin di Masjidil Haram, sama Allah dipindahin barengan orang-orang Hindu di India. Udah pakai kain kafannya segala diambil pula. Ibu-ibu sekalian, dia pun girang, senang hati. Dia ambil tuh jenazah temennya, ditaruh di tempat pemandian di bagian perempuan, ibu ya. Nah, dia udah nggak tahu-tahu tuh. Yang penting udah diurusin jenazahnya Bu, dimandikan, kemudian dikafanin, kemudian disolatin di Masjidil Haram. Habis itu dikuburin balik di Hajun, di dekat pekuburannya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi besar Muhammad. Walaupun tinggalnya di India, tinggal bersama dengan orang-orang Hindu, hatinya ada di Mekah, Allah pindahin ke Mekah. Orang nanya sama ulama, kok bisa nih kayak begini nih? Dia kesian kan laki-laki yang ada di India, nah kuburannya sekarang ada di India. Ini gimana nih? Berarti dia dianggap nggak muslim di hadapan Allah, katanya para ulama. Berarti dia di hadapan Allah dianggap orang Hindu, makanya sama Allah dipindahin ke India, di kuburannya orang-orang Hindu. Kenapa gitu? Nah nggak tahu saya, katanya ulama ini Bu. Silahkan tanya sama istrinya, silahkan tanya sama keluarganya. Tanyain sama istrinya. Istrinya bilang begini Bu, suami saya tuh sebenarnya orang baik, cuman sih memang kalau malam-malam habis berhubungan intim suami istri sama saya
Kalau mandi dia paling malas. Dia bilang begini nih, duh enak ya jadi orang Hindu kalau habis beginian nggak pakai mandi. Nah orang Hindu kan banyak yang pada malas mandi tuh bu. Ibu ya, ada loh orang Hindu tuh bu berbulan-bulan nggak mandi. Iya, rambutnya tuh diikat-ikat tuh bu, orang Sikh namanya tuh. Nah tuh. Ibu Sikh sekalian saya muliakan. Jadi dia bilang enak ya jadi orang Hindu. Kalau habis berhubungan intim nggak pakai mandi. Ibu ucapan dia kayak begitu bikin dia dikeluarkan dari Islam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dianggap sebagai salah satu orang-orang Hindu. Makanya syarat mutlak kita kalau kepengen bisa barengan sama Nabi Muhammad, ibu-ibu saudariku sekalian saya muliakan, yang nomor 1 asyidda'u 'alal kufar. Jangan pernah melihat ada ajaran lebih indah, lebih bagus, lebih mulia daripada ajaran agama Islam. Alhamdulillah Allah pilihkan kita sebagai orang. Alhamdulillah.